Let's count. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan. Hingga pada hari ini kami boleh kembali lagi mau memuji nama Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati mata, telinga, hati, dan pikiran kami, biar kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkati juga tante dan om kami yang akan melayani. Tuhan yang pimpin mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira
Kita keluarga Allah, keluarga yang rukun dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, keluarga yang rukun dan bahagia. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, keluarga yang rukun dan bahagia. Kita keluarga Allah, keluarga yang rukun dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, keluarga yang rukun dan bahagia. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, keluarga yang rukun dan bahagia. Keluarga yang rukun dan bahagia, keluarga yang rukun dan bahagia.
saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dan berdoa untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap om dan tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu dapat memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Tante mau nanya, siapa di sini yang hidupnya mau menyenangkan hati Tuhan? Pasti semuanya mau menyenangkan hati Tuhan, bukan? Iya dong, waktu kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Pasti Tuhan berikan apa yang kita inginkan. Contohnya kalau di rumah, kalau kita buat hati orang tua kita senang, pasti orang tua kita berikan juga yang kita inginkan. Misalkan kita berbuat baik di rumah, contohnya ya, kita mencuci piring, menjaga adik, rajin belajar, sayang sama adik, sayang sama kakak, pasti orang tua kita berikan yang kita inginkan. Contohnya, papanya nanti pulang kerja, pasti papanya berikan mainan, atau jajan, atau tas baru, atau sepatu baru yang menyenangkan hati kita, yang kita sukain, ya kan? Terlebih lagi Tuhan kita, pasti kalau kita buat hati Tuhan senang, Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Kira-kira apa ya yang buat hati Tuhan senang? Sekarang Tante mau ajak adik-adik semua untuk melihat dua orang yang datang ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua si pemungut cukai. Kira-kira mana ya yang menyenangkan hati Tuhan? Yuk sama-sama kita lihat. Check it out. Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku orang baik. Aku rajin datang ke gereja, aku suka menolong orang lain, aku suka memberi di gereja, aku rajin baca Alkitab, aku nggak serakah, aku nggak sombong. Pokoknya semua yang terbaik udah aku lakukan Tuhan. Nggak sama seperti orang ini. Pasti Tuhan akan lebih berkati aku daripada orang ini. Tuhan, aku ini orang berdosa.
Ampuni aku Tuhan, kasihani aku. Adik-adik, dari cerita tadi, adik-adik tahu nggak apa itu orang Farisi dan pemungut cukai? Orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi dan mereka adalah orang-orang pintar loh adik-adik. Mereka bisa mengerti dan menghafal semua hukum Taurat, bahkan sampai titik dan komanya loh. Pintar kan? Kalau pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja untuk memungut pajak dan hasil pungutan mereka bawa kepada raja. Tapi yang seringkali mereka memungut lebih. Misalkan seharusnya mereka memungut 20.000, mereka pungut 30.000 sampai 40.000 loh adik-adik. Itulah jahatnya mereka. Menurut adik-adik di rumah, mana yang paling bagus kelihatannya? Orang Farisi atau pemungut cukai? Oke, ada yang pilih orang Farisi, tapi pasti ada juga kan yang milih si pemungut cukai. Tapi sekarang Tante punya contohnya. Ini adalah gambaran si orang Farisi. Cantik kan? Bagus, rapi, pokoknya sempurna. Tante juga punya gambaran si pemungut cukai. Kumuh ya, kotor, berantakan, rusak. Tante juga punya ini loh. Nah, ini adalah gambaran berkat-berkat Tuhan. Contohnya, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kepintaran, dan ada juga loh berkat-berkat jasmani lainnya. Contohnya, makanan, minuman, pokoknya ini adalah gambaran berkat Tuhan yang manis-manis dan indah. Sekarang Tante mau tuang berkat Tuhan yang indah ini, yang semuanya manis-manis tadi, ke orang Farisi. Dan sekarang Tante mau tuang juga ke si pemungut cukai. Adik-adik, ingat gak tadi perkataan si orang Farisi? Dia katakan dia sudah memberi banyak kepada orang miskin, dia katakan dia orang paling baik, pokoknya hidupnya sempurna lah. Tapi sebenarnya beginilah sikap hatinya. Dia nggak mau terbuka sama Tuhan, dia sombong, menganggap dirinya paling sempurna, sehingga dia nggak bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Tapi kita lihat si pemungut cukai, dia memang tadinya dia orang yang berdosa, tapi saat dia membuka hatinya, saat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia bisa menerima berkatnya Tuhan. Sikap hatinya yang rendah hati bisa menerima semua berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan. Adik-adik, kira-kira dari kedua sikap hati ini, mana yang menyenangkan hati Tuhan? Yang sombong di hadapan Tuhan, atau yang hidupnya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merasa nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan? Adik-adik, cerita tadi ada di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Jangan lupa baca di rumah ya. Nah, tapi sekarang Tante mau ajak adik-adik di rumah baca Alkitabnya di Mazmur 51 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Oke, adik-adik, kita memang harus berbuat baik. Contohnya, menolong orang lain yang lagi kesusahan, membantu orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa. Kita harus melakukan semuanya hal yang baik. Tapi kita nggak boleh sombong. Apa yang kita lakukan nggak boleh kita tunjukkan sama orang lain. Itu namanya jadi kesombongan. Seperti orang Farisi tadi. Sebenarnya yang Tuhan mau, kita sadar di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan.
Nah, adik-adik di rumah, kita mau buat aktivitas ya. Adik-adik semua ikutin ya. Yang perlu dipersiapin kertas, alat tulis, dan juga gunting. Nah, semuanya ikutin tante ya. Kertas yang lurus, kita bagi dua. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu kita gambar hati setengah. Lalu kita gunting ya. Oke, semuanya dibuka. Jadilah hati. Nah, tugas adik-adik di rumah jangan lupa warnain ya, supaya gambar hatinya cantik dan indah. Nah, tugas adik-adik selanjutnya, ajak papa, mama, opung, kakak, adik, abang, atau siapapun yang mau adik-adik ajak berfoto, sama-sama taruh hatinya di dada, lalu kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Baiklah adik-adik, kita udah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa ya, tetap rendah hati dan tidak sombong di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Om dan Tante. Sekarang waktunya kita berdoa ya. Yuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu pada saat ini kami bisa menyaksikan, kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Om dan Tante kami. Kiranya Tuhan semakin memakai kehidupan Om dan Tante kami. Bapa yang baik, biarlah firman yang sudah kami dengar bisa kami simpan di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang rendah hati dan tidak sombong. Kami mau melakukan perbuatan yang baik, kami mau melakukan perbuatan yang benar, tapi bukan untuk menunjukkan kehebatan dan kesempurnaan kami, melainkan kami mau menunjukkan bahwa apapun yang kami lakukan, bahwa apapun yang ada di dalam hidup kami, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang rendah hati ya Tuhan, sehingga Tuhan semakin mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, berkatilah orang tua kami, berkati sekolah kami, dan berkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Tada! Halo semuanya. Di sini Tante mau minta izin kepada semua anak-anak sekolah minggu Kids Wow Ebenezer. Tante gak bisa lagi bersama-sama dengan kalian, gak bisa ketemu sama kalian lagi di sekolah minggu, karena Tante udah kembali pulang ke tempat asal Tante. Tante minta maaf ya kalau gak bisa bertemu sama kalian. Dan Tante juga makasih udah mau menerima Tante jadi guru sekolah minggu kalian. Dan Tante mau semakin hari anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh, semakin taat, dan semakin setia kepada Tuhan. Oke? Oke ya, Tante mohon maaf. Dan Tante juga minta maaf kepada semua Om Tante guru sekolah minggu yang ada, gak bisa bertemu sama kalian. Saya juga minta maaf, dan juga semua orang tua, saya mohon maaf. Biarlah sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus berdoa untuk memilih siapa yang akan menjadi murid-muridnya yang akan menemaninya dalam perjalanan